Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, karena kita akan mulai membahas tentang pasar valuta asing. Misalkan ada dua negara, USA dan Britain. Permintaan terhadap pounds, mata uang Inggris, Britain, terdiri atas pemegang dolar yang ingin memperoleh pounds. Penawaran pound terdiri atas pemegang yang ingin menukarkannya dengan dolar. Permintaan pound atau supply dari dolar adalah perusahaan rumah tangga pemerintah yang mengimpor barang-barang dari Inggris ke United States atau ingin membeli barang-barang buatan Inggris, atau warga Amerika yang melakukan traveling ke Great Britain, ke Inggris. Holders of dollar atau pemegang dolar yang ingin membeli stok, saham, bond, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya di Inggris. Atau perusahaan Amerika yang ingin berinvestasi di Inggris. Atau juga spekulator yang mengantisipasi penurunan nilai dolar relatif terhadap nilai pounds. Itu adalah buyer dan seller international market exchange, pasar valuta asing di Amerika dan di Inggris. Pasar valuta asing, kalau kita lihat dari sisi permintaan, maka permintaan pounds, mata uang Inggris, British, di pasar valuta menunjukkan hubungan negatif antara harga pounds dalam dolar per pound dengan jumlah pound yang diminta, demanded. Jika harga pound turun, barang atau jasa buatan Inggris terasa lebih murah bagi pembeli Amerika. Jika harga-harga di British itu konstan, maka pembeli Amerika akan membeli lebih banyak barang-barang British dan jumlah permintaan pounds akan meningkat. Sebaliknya, penawaran pound di pasar valuta menunjukkan hubungan positif antara harga pound dengan jumlah pound yang dipasok. Jika harga pound naik, maka Inggris dapat memperoleh lebih banyak dolar untuk setiap poundsnya. Ini berarti bahwa barang-barang buatan USA nampak lebih murah di mata pembeli British. Maka jumlah pound yang dipasok juga akan meningkat. Keseimbangan nilai tukar. Keseimbangan nilai tukar terjadi pada titik di mana jumlah mata uang asing yang diminta sama dengan jumlah mata uang asing yang ditawarkan. Kelebihan pasokan pounds akan menyebabkan harga pound turun. Pound akan terdepresiasi terhadap dolar. Kelebihan permintaan pound akan menyebabkan harga pound meningkat. Pound akan terapresiasi terhadap dolar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Paritas daya beli atau purchasing power parity ini terkait dengan hukum satu harga atau the law of one price, yaitu jika biaya transportasi kecil sekali untuk tidak mengatakan sama dengan nol, maka harga barang yang sama kurang lebih akan sama meski dijual di negara yang berbeda. Teori yang menyatakan bahwa nilai tukar ditetapkan sedemikian rupa sehingga harga barang yang sama di negara yang berbeda itu harganya sama. Ini dikenal dengan paritas daya beli atau purchasing power parity. Inflasi yang tinggi di satu negara menekan nilai tukar di antara dua negara. Dan ada kecenderungan umum bahwa
mata uang di negara dengan inflasi yang tinggi itu akan terdepresiasi. Tingkat harga yang tinggi di Amerika misalnya meningkatkan permintaan terhadap pounds dan mengurangi pasokan pounds. Hasilnya apresiasi pound terhadap dolar. Tingkat suku bunga di suatu negara relatif terhadap tingkat suku bunga di negara lain merupakan faktor penentu yang lain dari nilai tukar. Jika suku bunga di Amerika lebih tinggi relatif terhadap tingkat suku bunga di Inggris, di British, masyarakat British mungkin tertarik untuk berinvestasi sekuritas di US. Suku bunga yang lebih tinggi di United States Amerika akan meningkatkan pasokan dan mengurangi permintaan pound. Hasilnya adalah nilai pound akan terdepresiasi terhadap dolar. Efek nilai tukar dalam perekonomian. Jika mata uang suatu negara terdepresiasi, turun dalam nilai, harga impor akan naik dan harga ekspor dalam mata uang asing akan turun. Jika harga US dollar murah, produk-produk US lebih bersaing di pasar dunia dan harga barang-barang asing terasa lebih mahal bagi penduduk Amerika, penduduk United States. Depresiasi mata uang suatu negara dapat menjadi stimulus bagi perekonomian. Pembeli asing akan meningkatkan belanjanya terhadap barang-barang domestik. Pembeli mengganti barang-barang United States untuk diimpor. Inggris untuk pengeluaran agregat output domestik akan meningkat. Inventories akan turun. GDP akan meningkat kalau mata uang dalam negeri itu terdepresiasi. Itu kan sering itu. Dan kejadian mendepresiasi mata uang terutama pada sistem nilai tukar yang fix yang ditentukan oleh pemerintah. Sekarang tidak ada lagi sih sistem nilai tukar yang fix, semua mengambang tergantung bersuplai dan demand dari uang yang dimaksudkan. Nilai tukar dan keseimbangan perdagangan, kurva J. Keseimbangan perdagangan sama dengan penerimaan ekspor dikurangi dengan biaya impor. Jadi keseimbangan perdagangan itu adalah harga ekspor kali jumlah ekspor dikurang biaya impor kali jumlah impor. Jadi menurut efek kurva J, keseimbangan perdagangan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik setelah mengikuti depresiasi mata uang. Mula-mula efek negatif terhadap harga impor mendominasi efek positif peningkatan ekspor dan terjadi satu penurunan impor. Tetapi ketika impor dan ekspor mempunyai tenggang waktu untuk merespon perubahan harga, keseimbangan perdagangan akan membaik. Nilai tukar dan harga-harga. Depresiasi mata uang suatu negara cenderung meningkatkan harga-harga. Permintaan ekspor akan naik. Pembeli domestik mengganti barang-barang domestik dengan barang-barang impor yang sekarang kemudian menjadi lebih mahal. Jika perekonomian mendekati kapasitasnya, peningkatan permintaan akan menghasilkan kenaikan harga. Dan jika harga impor naik, biaya mungkin naik bagi perusahaan bisnis yang menggeser kurva agregat supply ke kiri. Kebijakan moneter dengan nilai tukar fleksibel. Tindakan bank sentral menurunkan suku bunga menghasilkan penurunan permintaan terhadap rupiah misalnya dan meningkatkan pasokan rupiah, menyebabkan rupiah terdepresiasi. Jika tujuan bank sentral untuk merangsang perekonomian, depresiasi rupiah merupakan sesuatu yang baik. Itu akan
meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Kebijakan fiskal dengan nilai tukar fleksibel. Nilai tukar fleksibel mungkin tidak membantu usaha-usaha pemerintah dengan mengurangi pajak dalam rangka menstimulasi perekonomian. Pengurangan pajak dalam meningkatkan belanja rumah tangga, tentu ada saja kebocoran di dalam belanja berupa impor. Ini mengurangi multiplier, mengurangi angka pengganda. Ketika pendapatan naik, permintaan terhadap uang juga naik. Ini menyebabkan kenaikan suku bunga, menyebabkan mata uang terdepresiasi. Ekspor berkurang, impor naik, menyebabkan pengganda berkurang. Jika suku bunga naik, investasi swasta mungkin akan crowded out. Ini juga akan menurunkan pengganda. Demikian saya kira bahasan kita tentang bagaimana nilai tukar pasar valuta asing berpengaruh terhadap perdagangan dan juga terhadap neraca pembayaran kemudian. Lalu bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dengan nilai tukar yang fleksibel juga pengaruhnya terhadap perekonomian. Saya kira demikian bahasan kita tentang materi pertemuan 13, yaitu neraca pembayaran dan nilai tukar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.